Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini saya akan melanjutkan bicara tentang iman. Dari menghidupkan iman dalam jiwa kita. Ketika bicara soal iman, maka itu artinya kita berbicara tentang sesuatu yang sangat fundamental, mendasar, prinsip dalam kehidupan kita. Iman menentukan kualitas kita pribadi, kualitas keluarga, kualitas masyarakat, itu didasarkan atas keimanan. Nah, bagaimana kita bisa merasakan bahwa kita adalah termasuk orang-orang yang beriman, atau bahwa satu keluarga itu adalah orang-orang yang beriman, atau dalam satu masyarakat itu adalah orang-orang yang beriman? Maka paling tidak ada beberapa hal yang praktis yang perlu kita selalu laksanakan, ya, sedapat mungkin. Saya ingin menukil satu hadis, dan mungkin ada beberapa hadis yang akan saya sampaikan. Pertama adalah bahwa ciri orang beriman itu adalah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Ini hal-hal yang sangat praktis, ya, dalam kehidupan kita. Karena kita hari-hari berkomunikasi, hari-hari ini kita berbicara antara seorang suami dengan seorang istri, antara kedua orang tua dengan anak, antara anak dengan anak, ya, ini dalam level keluarga. Nah, prinsip bahwa lebih baik, ya, berkata lebih baik atau diam. Falyaqul khairan aw liyasmut. Maka berkatalah yang baik atau diam. Nah, sudahkah kita menghidupkan kebiasaan ini dalam keluarga kita? Bahwa keluarga kita adalah keluarga orang yang beriman itu sangat menjaga hal ini. Ya. Dia tidak banyak berbicara, tapi hal-hal yang keluar dari mulutnya hanyalah hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Apalagi kalau kemudian dia berkata-kata yang kurang baik, ya, berkata kotor, atau berkata mengada-ada, ya. Atau kalaupun dia berjenakarya, maka diciptakan kebohongan-kebohongan, ya. Kita boleh berjenakarya, boleh, tetapi haruslah yang benar, gitu. Ya, tidak boleh kita menceritakan atau bercerita tentang sesuatu yang ingin suasana menjadi cair, menjadi gembira, tapi dengan ungkapan-ungkapan kebohongan. Nah, itu yang tidak dibenarkan. Jadi, ya, kalau kita ingin, karena dalam hidup kan harus ada juga bercanda, ya, harus ada juga saling bergembira satu sama lain, menggembirakan satu sama lain. Apalagi Rasulullah juga pernah mengatakan bahwa sedekah yang paling baik itu adalah menggembirakan orang lain, menanamkan atau memasukkan rasa gembira ke dalam hati saudaranya, gitu. Ya, dimunculkan kegembiraan. Nah, tentu saja kegembiraan ini bukan cuma harus ngasih duit
harus ngasih apa gitu makanan, membuat dia tersenyum atau tertawa saja sudah cukup membuat seseorang itu boleh jadi bergembira. Tetapi ketika kita bicara, itu haruslah bicara yang benar gitu, bukan bicara yang mengada-ada. Kalau sekarang ini kan banyak para komedian, stand up comedy itu terlalu mengada-ada, yang penting orang ketawa gitu. Nah ini yang disebut lagha. Lagha itu artinya berlebih-lebihan. Ya, padahal dia bisa bicara benar, tapi membuat diciptakan suasana yang menggembirakan, itu bisa sebenarnya. Ya. Kita bisa misalnya kalau kita mendengar ceramah Agim, ya, dia bicara benar gitu, tapi juga kemudian menimbulkan kegembiraan buat pendengarnya, gitu ya. Jadi nggak bicara asal keluar aja gitu. Tapi emang banyak juga penceramah yang penting jamaah ketawa, terpingkal-pingkal, padahal ceritanya nggak nyata, ceritanya dikarang-karang. Nah ini adalah hal-hal yang tidak dibenarkan. Ya, Rasulullah pun pernah ada cerita seorang nenek-nenek datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah aku ada di surga? Gitu. Kata Rasulullah, aduh maaf nek, nenek-nenek nggak ada di surga. Maka menangislah dia. Tapi ketika kemudian oleh Rasulullah dijelaskan, karena nanti di surga itu semuanya muda. Nenek nanti akan jadi muda, gitu. Barulah si nenek tersenyum. Ini bercanda kelas, ada kelasnya gitu ya. Artinya dia bercanda tidak Rasulullah SAW ketika membuat sahabat atau membuat seseorang tertawa itu dengan cerita-cerita yang benar, bukan cerita yang dikarang-karang. Dan itulah ini maksudkan dengan falyaqul khairan aw liyasmut itu. Kalau mau bicara, kalau mau ngomong, ngomonglah yang betul. Ngomonglah yang baik. Gitu. Kalau tidak, ya udah diam saja. Gitu. Ya, digantikan lidah kita dengan zikir misalnya. Atau dengan hal-hal yang baik. Yang pertama. Yang kedua, ini dalam rangka menghidupkan iman kita, Bu ya. Yang kedua adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Kalau engkau beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamumu. Memuliakan tamu. Jadi ketika kita kedatangan tamu, maka sambutlah ia dengan lapang hati, dengan ikhlas, dengan senyum. Ketika baru masuk, jangan ditanya ada apa ya. Ya dalam etika nggak betul itu. Ya baru duduk lalu tanya ada apa ya. Apalagi pakai kata tumben nih. Ya, apalagi pakai kata tumben datang. Justru datang suruh duduk dulu, tanya kabar dan sebagainya, sediakan makanan, gitu loh. Dalam menyambut tamu itu. Dulu orang-orang suku-suku di Arab itu, walaupun dia bermusuhan, berperang sambil saling membunuh, tapi ketika jatuh masuk pada bulan haram, mereka berkomitmen untuk tidak berperang pada bulan-bulan haram itu. Mereka saling mengunjungi, ya, saling mengunjungi satu sama lain. Ya, kalau misalnya mereka ada satu suku nih melakukan perjalanan melewati musuhnya. Nah, karena memang suasana tidak ada suasana perang, maka kemudian dia datang. Kalau kemalaman dia mampir walaupun itu musuhnya, dia tahu betul ini musuh saya, dan itu pun tahu saya ini musuhnya. Tapi apa yang dilakukan oleh mereka? Ya, budaya menghormati tamu itu memang mereka sudah punya sejak Islam belum datang pun. Jadi disambut, ya disediakan apa? Kalau misalnya ada kambing, potongin kambing. Ya. Jadi sampai seperti itunya, disediakan tempat tidur yang nyaman, dijamin keselamatannya. Tidak boleh ada yang mengganggu ketika dia sudah masuk ke dalam rumahnya. Padahal ini musuh bebuyutan nih. Itu anehnya itu orang Arab, ya suku Arab pada waktu itu. Jadi ketika
sudah selesai bulan haram, maka kalau udah ketemu bunuh-bunuhan. Kan aneh ya. Tapi kalau dalam bulan haram mereka saling berkunjung, itu tidak ada. Mereka harus saling menghormati satu sama lain. Dan batas bertamu itu menurut mereka 3 hari. Setelah 3 hari baru ditanya, ada keperluan apa nih? Gitu. Apa yang bisa saya bantu? Setelah 3 hari. Kalau kita gimana ya? Ya, jadi begitu cara menghormati tamu. Jadi fal yukrim dhaifahu itu adalah sebenarnya Allah cuma menetapkan saja, melanjutkan kebaikan ini sampai kepada dijadikan sebagai bagian dari nilai-nilai Islam. Gitu ya. Dan kemudian yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Kalau beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetanggamu. Ya, muliakan tetangga. Memuliakan tetangga itu ya, bahkan Rasulullah itu sampai pesannya itu sampai bolak-balik gitu ya, untuk memperhatikan tetanggamu. Sampai kemudian Abu Bakar atau Umar, saya lupa, itu menahan. Ya sudah ya Rasulullah, kami paham. Sampai waktu itu para sahabat menganggap apa termasuk mewariskan juga, atau mereka sebagai ahli waris saya, gitu. Sampai sebegitu pentingnya tetangga itu. Ya. Jadi memuliakan tetangga itu bukan cuma sekedar senyum-senyum. Kalau misalnya kita lagi masak makanan, kalau diperkirakan baunya sampai ke sebelah rumah atau ke beberapa rumah di kampung ini, maka usahakan dibagi-bagikan walaupun cuma kuahnya. Kan Rasulullah bilang pesannya lebihkan kuahnya gitu ya, supaya ada yang bisa dibagi. Yang berawe kalau bawa duren ya. Kalau duren sekampung bisa dibagiin. Makanya kalau makan duren jangan bawa ke rumah deh. Ya, lebih baik di tempatnya. Karena nggak bakal kebagian. Jadi fal yukrim jaro. Kemudian tetangga itulah orang pertama yang akan menolong kita dibandingkan dengan saudara kita yang jauh, gitu ya. Itulah kemudian perlunya kita membangun kebaikan dalam kebaikan dalam bertetangga. Ya. Jadi satu sama lain tidak boleh saling mengganggu. Ada kebisingan, suara musik kah, suara radio kah, suara apa. Seperti dalam hal bertetangga dalam tempat ibadah pun ya begini. Tidak boleh saling mengganggu. Ada suara masuk jeger-jeger gitu kan. Itu menyedihkan sebenarnya. Makanya saya agak setuju dengan Menteri Agama nih. Mau mengeluarkan kembali pernyataan supaya pengeras suara tidak dikeluarkan saat tadarus kah, saat zikir-zikir gitu. Cukuplah di dalam masjid saja itu. Supaya tidak mengganggu yang lain, gitu ya. Apalagi kalau kemudian ya sampai mengganggu orang yang sedang sholat di tetangga masjidnya. Itu sangat diperhatikan betul oleh Rasulullah SAW. Ya, ketika kita sedang akan sholat, sementara di dekat kita ada orang yang sedang membaca Quran dengan suara keras, maka kalau kita bisa menghindar, hindari. Tapi kalau tidak bisa, katakan, tolong baca Qur'annya jangan keras-keras. Itu tidak boleh kita mengganggu orang sedang sholat, bacaan kita itu. Makanya contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hal berzikir itu tidak dengan suara keras, apalagi menggunakan speaker. Cukup dengan apa yang kita dengar sendirilah. Kalau juga harus keluarkan suaranya, kita aja yang dengar, nggak usah tetangga dengar. Gitu. Apalagi kalau kemudian sampai menggunakan menyetel musik, nyetel apa sajalah yang sampai mengganggu tetangga, itu jangan. Ya. Itu yang disebut fal yukrim jaro, maka muliakanlah tetanggamu. Mudah-mudahan 3 hal ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan
hari akhir. Nah, dalam Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menempa keimanan kita ini supaya kita bisa mendapatkan nilai-nilai penting dalam Ramadan ini. Mungkin nanti akan dibahas pada kesempatan berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.